Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Perawati Buru Nenggolan dengan NIM 08011282025067. Di sini saya akan membahas 3 program pada C++. Program pertama yaitu program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Program kedua yaitu program untuk mencari nilai KPK dan FPB dari 2 bilangan. Dan yang ketiga yaitu program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Pertama itu program mengecek bilangan genap ganjil dari sekelompok bilangan. Dalam membuat suatu program, hal yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu dengan membuat struktur umum pada C++. Struktur umum yang saya gunakan yaitu include iostream sebagai file header, using namespace std sebagai compiler, dan inMain sebagai fungsi utama. Kemudian kita deklarasikan variabel. Variabel yang saya butuhkan adalah variabel a, i, x dengan array 10 dengan tipe integer. Kemudian cout sama dengan seperti ini. Kemudian cout program mengecek bilangan genap ganjil. Lalu cout sama dengan lagi seperti ini. Kemudian endline. Ini hanya untuk memperindah suatu program. Jadi nanti akan muncul seperti judul program di atas. Dan saya membuat endline ini 2 kali untuk memberi jarak pada baris ke bawahnya. Kemudian cout masukkan banyak bilangan sama dengan cin a. Kemudian kita memakai rumus perulangan yaitu for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan a, i plus plus. Lalu cout bilangan ke i titik 2. Jadi bilangan ke i ini artinya i yang dibaca. Jadi jika kita masukkan i sama dengan 1 maka bilangan ke 1, jika i sama dengan 2 maka bilangan kedua, sampai seterusnya. Kemudian cin xi. Lalu cout endline untuk memberi jarak pada baris selanjutnya. Kemudian kita gunakan lagi rumus perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan a, i plus plus. Selanjutnya if xi modulus 2 sama dengan 0, cout xi genap endline, else cout xi ganjil endline. Untuk lebih jelasnya, kita dapat merunningkan program ini agar kita dapat mengetahui bagaimana hasil dari program ini tersebut. Untuk itu kita dapat merunningnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan banyak bilangan. Bilangan yang saya masukkan itu adalah angka 4. Kemudian enter, kita masukkan bilangan ke 1, saya memasukkan angka 6, kemudian bilangan kedua 9, bilangan ketiga itu 4, bilangan keempat itu 1. Kemudian akan muncul hasil apakah bilangan ke-1, kedua, ketiga, keempat itu genap atau ganjil. Di sini 6 merupakan bilangan genap, 9 merupakan ganjil, 4 merupakan genap, dan 1 merupakan ganjil. Kita dapat mencari ini melalui rumus for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan a, i plus plus. Jadi misalnya tadi yang kita masukkan a itu adalah 4. Kemudian kita masuk ke rumus for. I dimulai dari 1. Kita masukkan I sama dengan 1. Apakah I kurang dari sama dengan A? Ya, I 1
kurang dari sama dengan 4. Maka kita cetak bilangan ke I, bilangan ke 1. Kemudian cetak I++, I sama dengan I tambah 1. Tadi I pertama yaitu 1, jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita masukkan I sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan A? Ya, 2 kurang dari sama dengan 4. Masih memenuhi, maka cetak bilangan kedua. Kita masukkan bilangan kedua. Kemudian cetak I++, I sama dengan I tambah 1. I terakhir tadi adalah 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Maka I-nya sekarang 3. I sama dengan 3. Apakah I kurang dari sama dengan A? 3 kurang dari sama dengan 4? Ya, karena masih memenuhi, maka kita cetak bilangan ke-3. Kita masukkan bilangan ke-3, kemudian cetak I++. I sama dengan I tambah 1. I terakhir tadi 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti I sama dengan 4 sekarang. Apakah I kurang dari sama dengan A? 4 kurang dari sama dengan A? Ya, masih memenuhi. Maka kita cetak bilangan ke-4. Kemudian kemudian cetak I++. I sama dengan I tambah 1. Tadi I terakhir adalah 4. 4 ditambah 1, 5. Kita masukkan I sama dengan 5. Apakah I kurang dari sama dengan A? Tidak, karena 5 sudah melewati dari A. A itu 4, sedangkan I-nya 5, jadi tidak memenuhi lagi. Akhirnya dia keluar. Kemudian untuk menentukan bilangan genap atau ganjil, kita dapat menggunakan rumus for juga, yaitu for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan A, I++. Kita masukkan I sama dengan 1. I kurang dari sama dengan A. Ya, 1 kurang dari sama dengan 4. Maka, karena masih memenuhi, kita masuk ke rumus if xi modulus 2 sama dengan 0. Tadi di bilangan ke-1 itu kita masukkan angka 6. Apakah 6 dibagi 2 sama dengan 0? Artinya, apakah bilangan pertama tadi? Kita juga dapat menentukan genap ganjil dari rumus for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan A, I++. Jika xi modulus 2 sama dengan 0, maka xi adalah genap. Jika tidak, maka xi adalah ganjil. Kita akan memasukkan I dimulai dari 1. I sama dengan 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Ya, karena memenuhi kita masuk ke rumus if. Xi modulus 2 sama dengan 0. Tadi X1, tadi bilangan ke-1 kita masukkan adalah angka 6. Apakah 6 dibagi 2 sama dengan 0? Ya, 6 dibagi 2 itu tidak memiliki sisa. Jadi, dia itu adalah bilangan genap. Kemudian cetak I++, I sama dengan I tambah 1. Sama dengan 2. Maka kita masukkan I sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 4. Ya, karena masih memenuhi, kita masuk ke rumus if. If xi, artinya bilangan kedua dibagi 2 sama dengan 0. Bilangan kedua tadi 9. Apakah 9 dibagi 2 sama dengan 0? Tidak. Maka bilangan kedua adalah ganjil. Kemudian kita kembali ke I++. I sama dengan I tambah 1. I terakhir tadi 2. 2 tambah 1, 3. Maka I sama dengan 3. I kurang dari sama dengan A. Ya, 3 kurang dari sama dengan 4. Maka cetak rumus if xi modulus 2 sama dengan 0. Apakah bilangan ketiga dibagi 2 sama dengan 0? 4 dibagi 2 sama dengan 0. Ya, 4 dibagi 2 habis. Jadi, genap. Kemudian kembali ke I++. I sama dengan I tambah 1. I terakhir tadi 3. 3 tambah 1, 4. I sama dengan 4. 4 kurang dari sama dengan 4. Ya, maka masuk ke rumus if xi modulus 2 sama dengan 0. Apakah bilangan keempat dibagi 2 sama dengan 0? 1 dibagi 2 sama dengan 0. Tidak, maka bilangan keempat merupakan ganjil. Kemudian cetak I++, I sama dengan I tambah 1. Tadi I terakhir adalah 4. 4 ditambah 1, 5. Karena 5 sudah lebih besar dari A, maka tidak memenuhi, akhirnya berakhir.
Baiklah, program kedua yang akan saya bahas yaitu program menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan. Untuk memulainya kita awali dengan struktur umum. Struktur umum yang saya pakai yaitu include iostream sebagai file header dan include string.h juga sebagai file header, using namespace std sebagai compiler, in main sebagai fungsi utama. Kemudian kita deklarasikan variabel. Variabel yang saya pakai adalah variabel A, B, I, KPK, Z, dan FPB. Kemudian inisialisasikan KPK sama dengan 0. Lalu cout bintang seperti ini. Cout program menentukan KPK dan FPB dari dua bilangan. Cout bintang nline. Ini sebagai judul. Kemudian cout masukkan bilangan pertama titik 2, cin A, cout masukkan bilangan kedua titik 2, cin B. Kemudian kita gunakan rumus perulangan yaitu for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan b, i plus plus. Selanjutnya KPK sama dengan KPK tambah A. If KPK modulus B sama dengan 0. Cout KPK-nya adalah titik 2, KPK inline break. Yang mana program dalam pernyataan selesai. Kemudian if A lebih besar dari B, Z sama dengan B. Else Z sama dengan A. Kemudian kita gunakan rumus perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan Z, i plus plus. If A modulus i sama dengan 0 dan B modulus i sama dengan 0. FPB sama dengan i, cout FPB-nya adalah titik 2 FPB. Untuk itu kita dapat meruningkannya. Masukkan bilangan pertama yaitu angka yang saya masukkan angka 10. Kemudian masukkan bilangan kedua yaitu 15. Maka KPK-nya adalah 30 dan FPB-nya adalah 5. Program yang ketiga adalah membuat program dari sekumpulan input bilangan 1 sampai 10 yang cuma menampilkan bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. Untuk memulainya, kita awali dengan struktur umum pada C++, yaitu include iostream sebagai file header, using namespace std sebagai compiler, dan in main sebagai fungsi utama. Kemudian kita deklarasikan variabel. Variabel yang saya pakai adalah variabel n, r dengan array 10, i, j, temp, total dengan array 10, dan mode dengan tipe integer. Kemudian cout masukkan banyak nilai sama dengan cin n, kemudian kita masukkan rumus perulangan yaitu for i sama dengan 0, i lebih kecil n, i plus plus. Kemudian cout masukkan nilai ke dengan membaca i tambah 1 sama dengan cin ri. Kemudian masuk lagi dengan rumus perulangan yaitu for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Selanjutnya rumus perulangan lagi yaitu for j sama dengan n kurang 1, j lebih besar sama dengan 0, j min. Kemudian if rj lebih kecil rj kurang 1. Lalu kita masuk pada proses menyamakan nilai, di mana temp sama dengan rj sama dengan rj kurang 1,
RJ kurang 1 sama dengan temp. Kemudian for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Total I sama dengan 0. Kemudian kita masuk lagi ke rumus perulangan. For J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Selanjutnya, if RI sama dengan RJ. Lalu total I plus plus. Lalu mod sama dengan 0. Kita masuk lagi rumus perulangan. For I sama dengan 0, I lebih kecil N, I plus plus. Kemudian if total I lebih besar total I tambah 1 dan total I lebih besar dari 3. Mod RI. Kemudian cout and line untuk memberikan batas pada baris selanjutnya. Lalu if mod lebih besar 0, kemudian cout mod muncul lebih dari 3 kali. Else cout tidak ada, cout and line. Kemudian kita running. Di sini kita diminta untuk memasukkan banyak nilai. Nilai yang kita masukkan adalah 6. Kita masukkan nilai pertama yaitu 3, nilai kedua itu 5, ketiga itu 5, keempat itu 8, kelima itu 5, keenam itu 4, maka dia menampilkan tidak ada bilangan yang muncul lebih dari 3 kali. 5 kan merupakan, ini masih 3 kali, artinya harus lebih dari 3 kali. Begitu juga kita running dengan angka yang muncul lebih dari 3 kali. Misalnya kita masukkan banyak nilai itu 8, angka ke-1 itu 1, angka kedua itu 4, angka ketiga itu 6, keempat itu 4, angka kelima itu 4, angka ke-6 itu 9, angka ke-7 4, angka ke-8 itu 3, maka akan muncul hasil bahwa 4 muncul lebih dari 3 kali. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.